Ya, jadi ini adalah pertemuan yang akan membahas secara khusus pemikiran teologi Afrika. Kalian sudah mengikuti kelasnya Pak John Saimima untuk studi pemikiran teologi Asia. Jadi, mengapa sampai dua kawasan ini menjadi pertimbangan untuk kita pelajari? Sebab yang pertama, dari dua kawasan ini kita sedang mempelajari sebenarnya karakteristik dari kekristenan yang khas, yang berbeda dari kekristenan yang berkembang di benua Eropa. Nah, kita mengetahui bahwa kawasan Asia itu adalah kawasan yang sangat majemuk, dan agama-agama besar itu lahir dari Asia sebenarnya. Nah, tetapi kemudian Asia menjadi salah satu kawasan yang mengalami proses marginalisasi, ya, terutama ketika kolonisasi Eropa, bangsa-bangsa Eropa dia berjalan sejak abad ke-15 sampai abad ke-19, maka kawasan Asia dan kawasan Afrika ini menjadi sebuah kawasan koloni bangsa-bangsa Eropa. Nah, bersamaan dengan proses kolonialisasi tersebut, maka ada karakteristik yang hibrid, ada karakteristik yang bercampur, ya. Jadi ada kebudayaan Asia, ada kebudayaan Afrika pada satu sisi, tetapi kemudian karena perjumpaan dengan bangsa-bangsa Eropa melalui sebuah proses kolonialisasi, dan kita tahu bahwa kolonialisasi itu bukan hanya semata-mata persoalan ekonomi dan perdagangan, tetapi juga persoalan sosial, politik, budaya, pendidikan, ya, inkulturasi, pergeseran-pergeseran budaya. Maka kemudian kawasan Asia dan Afrika ini menjadi kawasan yang hibrid. Ya, hibrid itu sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana perpaduan secara kreatif kebudayaan Eropa dan kebudayaan-kebudayaan Asia dan Afrika yang melahirkan satu bentuk kebudayaan yang baru. Yang mau dibilang ini Asia juga bukan, yang mau dibilang ini Afrika juga bukan, tetapi mau dibilang Eropa juga bukan, gitu ya. Nah, jadi karena itulah maka kemudian kawasan Asia dan Afrika ini menjadi kawasan yang sangat menarik untuk kita pelajari sebenarnya. Selain daripada Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara, ini kawasan juga yang sangat seperti hotspot, ya, kawasan yang sangat dinamis, ya, dalam dalam berbagai hal, pemerintahan, sosial, politik, ekonomi, dan sejarahnya. Dan oleh karena itu maka kawasan Asia dan Afrika ini terus-menerus hampir selama 300 tahun, ya, 3 abad, itu menjadi sebuah kawasan yang menarik untuk dipelajari, dan tidak habis-habisnya para peneliti melakukan penelitian di kawasan ini. Sebab ada sesuatu yang berkembang, ya, sejak kolonialisasi, kemudian proses industrialisasi, kemudian proses modernisasi, sampai saat ini kawasan ini menjadi sebuah kawasan yang terus-menerus menarik perhatian banyak peneliti. Makanya ada di banyak kampus di Eropa, di Amerika, ada yang disebut sebagai Asian Studies, Southeast Asian Studies, ya, ataupun ada juga yang secara langsung menyebut dengan nama negaranya, ya, Indonesian Studies. Ya, di kampus-kampus Amerika itu banyak, ya, Indonesian Studies, di Australia juga Indonesian Studies, di Eropa apalagi, terutama di Belanda, ya, di Leiden itu bahasa Indonesia menjadi bahasa yang dipelajari di Australia. Kemudian sejarah hukum dipelajari di Leiden misalnya, kemudian sosial politik dan hukum dipelajari di kampus-kampus besar di Amerika dan Australia. Ya, jadi kawasan ini menjadi sebuah kawasan yang menarik. Nah, karena itulah kemudian saudara-saudara, eh, dalam dalam perspektif pengembangan teologi kontekstual, maka Fakultas Teologi UKIM melihat kita tidak bisa hanya sekedar melihat konteks kita secara terbatas, secara sempit, tetapi kita perlu melihat dalam komparasi, dalam perbandingan dengan kawasan yang lebih luas lagi, yaitu Asia dan Afrika. Ya. Dan hanya dengan belajar dari kawasan lain, maka kita juga bisa bercermin dari situ dan melihat apakah proses yang sama terjadi di Indonesia, di Maluku, di kawasan Indonesia, ya,
atau di kawasan Asia Tenggara? Ataukah ada sesuatu yang khas, yang berbeda dibandingkan dengan kawasan-kawasan tersebut? Jadi ada proses proses saling belajar di situ. Nah, hanya dengan proses saling belajar itu, maka kita bisa memahami bagaimanakah pengembangan teologi kontekstual, terutama di dalam sejarah kekristenan di Asia Tenggara maupun di Indonesia secara khusus, dia berjalan dengan melihat dan belajar dari kawasan-kawasan lain. Ya, nah seperti yang tadi Beta sudah bilang, bahwa selain masuknya kekristenan melalui proses kolonialisasi bangsa-bangsa Barat, Asia Tenggara atau Asia dan Afrika, sebenarnya mereka sudah membangun kebudayaan mereka sendiri. Mereka sudah mempunyai spiritualitas budaya dan spiritualitas mereka sendiri. Ya, mereka punya agama-agama sendiri. Ya, ada agama Asia, ya Asian religions, ada juga yang disebut sebagai African religions, yang sebenarnya berkembang dari bagaimana suku-suku di Asia, etnis di Asia dan di Afrika, mereka mengembangkan kebudayaan dan agama mereka sendiri, yang kemudian berjumpa dengan kekristenan, ya, ya. Jadi ada perjumpaan. Nah, perjumpaan itu tidak selalu mengarah kepada sesuatu yang konstruktif. Nah, seringkali perjumpaan itu dalam sejarah kolonisasi juga mengarah kepada uh, perjumpaan yang destruktif. Ya, tentu saja yang destruktif itu adalah ada kekuatan yang superior, yaitu kekuatan kolonial, dan ada kekuatan yang inferior, ada kekuatan yang lebih rendah derajatnya, dan karena itulah maka dia menjadi target, dia menjadi objek dari kolonialisasi, dan jangan lupa dia juga menjadi objek dari misi Kristen. Sebab proses kolonialisasi bangsa Eropa itu dia berjalan bersamaan juga dengan misi kekristenan. Ya, ius religio, cuius religio, regio. Ya, siapa yang menguasai wilayah itu, dia juga menguasai agamanya. Ya, jadi dengan sendirinya ketika bangsa-bangsa Eropa yang notabene pada waktu itu sudah menjadi Kristen, mereka pergi ke Asia dan Afrika, maka bersamaan dengan mereka membawa pengetahuan, mereka membawa budaya Eropa, mereka juga membawa agama Kristen. Nah, tentu saja agama Kristen yang mereka bawa itu adalah agama Kristen yang sudah dieropanisasi, ya, sudah mengalami proses eropanisasi. Jadi bukan lagi kekristenan seperti yang dimunculkan di dalam Alkitab, ya, tetapi sebuah kekristenan yang sudah menjadi melebur di dalam kebudayaan Eropa. Nah, maka kita menemukan satu realitas multi layer, ya, banyak lapisan yang kemudian membuat kekristenan di Asia dan Afrika itu menjadi kekristenan yang berlapis-lapis maknanya, ya. Karena sejarahnya, karena dinamika sosial, politik, ekonomi di kawasan itu, maka agama-agama, terutama kekristenan, dia juga menjadi sangat dinamis dan beraneka ragam, muncul dalam kehidupan atau dalam kebudayaan Asia dan Afrika. Nah, Asia, teman-teman kalian sudah mempelajarinya dengan Pak John Semima. Sekarang kita akan lebih khusus berbicara tentang Afrika, ya. Nah, saya hanya ingin mau mengawali dengan percakapan mengenai dua konteks itu agar supaya kita tidak melihatnya secara terpisah, ya. Ada satu benang merah yang sebenarnya menghubungkan antara kajian Asia yang sudah kalian pelajari itu dengan nanti kajian teologi Afrika, ya, yang akan kita lihat bersama-sama dalam waktu ke depan ini. Oke, saya akan share screen dulu.
Oke, bisa dilihat ya. Bisa dilihat ini ya, Bisa, Pak. screen-nya. Oke ya. Bisa, Ya, Pak. ya. Baik, ya ini kontrak kuliah ini sebenarnya bagian awal yang beta percaya kalian sudah eh, mempelajarinya ya. Nah, beta selalu mengawali kuliah dengan memperlihatkan visi dan misi UKIM ya, supaya kita tahu bahwa seluruh proses pembelajaran kita pada setiap semester itu sebenarnya disoroti oleh visi dan misi UKIM. Nah, sebagai mahasiswa UKIM, sebagai dosen UKIM, sebagai sivitas akademika UKIM, kita tidak bisa mengabaikan bahwa proses yang kita jalani ini sebenarnya merupakan implementasi dari visi dan misi UKIM. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat dulu deskripsi mata kuliahnya. Jadi mata kuliah ini membahas pokok pemikiran teologis yang dikonstruksi oleh para teolog Afrika dan Asia dalam menggumuli realitas konteks kebudayaan, sosial politik, ekonomi, dan keagamaan pada dua kawasan tersebut. Ya, nah, karena ini kalian sudah mempelajari Asia, maka kali ini kita lebih khusus melihat Afrika. Melalui penelusuran literatur yang dipublikasi oleh para teolog Afrika, proses pembelajaran mata kuliah ini hendak membuka cakrawala berpikir dan refleksi teologi mahasiswa untuk belajar dari tindakan berteologi orang-orang yang hidup pada konteks kehidupan yang berbeda. Dengannya diharapkan dapat ditemukan simpul gumulan yang universal sebagai realitas kemanusiaan yang menjadi ranah berteologi kontekstual. Jadi mata kuliah ini mempunyai paradigma teologi kontekstual. Jadi teologi kontekstual itu paradigma. Paradigma itu adalah cara pandang yang mempengaruhi seluruh proses percakapan kita atau diskursus yang kita lakukan pada saat ini. Jadi perspektif atau paradigmanya adalah teologi kontekstual. Nah, di dalam teologi kontekstual itu, kita tidak hanya berbicara tentang konteks kita sendiri, tetapi kita sadar bahwa konteks yang kita hidupi pada saat ini adalah konteks yang sangat terinterkoneksi, ya, terhubung dengan konteks-konteks yang lain. Entah di dalam budaya, entah di dalam sejarah, entah di dalam sosial politik, entah di dalam konteks bernegara, kita terhubung. Jadi kita tidak berbicara dalam satu perspektif yang sempit tentang konteks kita sendiri, Maluku, tetapi kalau kita menempatkan Maluku di dalam konteks kawasan yang lebih luas, maka kita sebenarnya terhubung ya secara ideologis, secara ekonomi, secara politis dengan konteks-konteks yang lain. Ya, dalam sejarah kita terhubung dengan konteks Eropa, dengan budaya Eropa. Ya, secara budaya kita terhubung dengan konteks misalnya difusi kebudayaan yang ada di dalam kawasan Asia. Bagaimana pedagang-pedagang Asia, bagaimana agama Islam, bagaimana kekristenan melalui kolonialisasi Eropa, bagaimana perkembangan agama Hindu ya yang dibawa oleh orang-orang Jawa yang berdagang uh, sampai ke Maluku, ya bagaimana kemudian pedagang-pedagang lokal di Maluku sejak abad ke-16 ke-17 itu sebenarnya sudah menjadi pedagang-pedagang yang kosmopolitan ya, yang sudah pergi ke bukan hanya ke Jawa tetapi sudah ke Sri Lanka, ke Thailand, ke kawasan-kawasan yang lebih luas lagi dari apa yang kita sebut sebagai Indonesia pada saat ini. Sehingga kita bisa dari sini kita kemudian melihat yang disebut sebagai konteks itu adalah konteks yang sebenarnya terhubung satu dengan yang lain. Ya, interkoneksitas antar konteks itu yang memberikan kepada kita kesempatan untuk melihat bahwa kalau kita berbicara mengenai teologi kontekstual, maka pemahaman kita tidak bisa hanya sekedar melihat, oh saya karena saya orang Ambon, saya orang Maluku, saya cuma melihat konteks Ambon, konteks Maluku saja. Tetapi diperlukan pengetahuan, diperlukan wawasan untuk juga melihat konteks yang lain. Hanya dengan begitu, maka kemudian kita bisa passing over. Passing over itu artinya kita kembali melihat konteks kita dengan lensa, dengan sudut pandang yang berbeda. Kenapa demikian? Karena kita sudah melihat dunia yang lain. Karena kita sudah melihat konteks yang lain. Sehingga ketika kita kembali kepada konteks kita sendiri, kita sudah melihatnya dengan
sudut pandang yang berbeda, dengan sudut pandang yang baru. Ada satu level atau tahap perkembangan di dalam memahami konteks secara berbeda. Ya, jadi karena itulah maka mata kuliah ini disajikan seperti yang sudah tadi saya deskripsikan. Nah, apa yang akan kita pelajari? Kita tidak hanya berbicara tentang konteks itu secara umum, tetapi kita akan berbicara secara khusus. Bagaimanakah konteks itu digumuli oleh orang-orang Kristen di Afrika? Nah, bagaimana kita tahu konteks pergumulan mereka terhadap konteks Afrika? Ya, tidak ada cara lain selain kita akan menelusuri literatur-literatur yang dipublikasi oleh para teolog Afrika. Ya, dan kita akan menemukan di situ isu-isu yang dilihat penting oleh teolog Afrika di dalam mengembangkan uh, teologi kontekstual Afrika itu sendiri. Ya, jadi fokus kita adalah melihat pada bagaimana konstruksi berteologi para teolog Afrika itu seperti yang mereka tulis, seperti yang mereka catat di dalam tulisan-tulisan mereka yang nanti akan kita lihat bersama-sama. Nah, dari situ baru kemudian kita bisa menelusuri bahwa ternyata dalam konteks Afrika ini isu yang penting, ini isu yang menarik, ini isu yang menantang, sehingga mereka perlu melakukan interpretasi teologis terhadap isu tersebut. Mengapa mereka merasa perlu melakukan interpretasi teologis terhadap isu tersebut? Sebab kekristenan bersentuhan dengan konteks tersebut. Ya, apakah itu konteks agama Afrika? Apakah itu konteks misalnya perbudakan? Apakah itu konteks marginalisasi perempuan? Apakah itu konteks misalnya apartheid? Ya, seperti yang terjadi di Afrika Selatan, ya, pemisahan kelas antara kelompok orang kulit putih dan kelompok Afrika, ya, ada yang disebut sebagai Afrikaners misalnya. Nah, itu adalah orang-orang yang hibrid, ya, yang uh, merupakan campuran antara kulit putih dan uh, kulit hitam. Bagaimana perkembangan misalnya Black Theology yang dipengaruhi oleh teologi pembebasan, ya, teologi hitam, ya. Lalu bagaimana interkoneksi antara orang-orang Afrika yang ada di diaspora seperti di Amerika Serikat, ya, yang disebut sebagai Afro-American, ya, dengan orang-orang kelompok-kelompok di Afrika sendiri, ya. Bagaimana perkembangan teologi Afro-American di Amerika yang berkembang dalam konteks masyarakat kulit putih dan konteks sejarah perbudakan di benua Amerika itu dihubungkan dengan pergumulan kontekstual dari orang-orang Afrika, ya, yang ada di Afrika, ya. Jadi ada Afro-American, ada Africans, ada Afrikaner. Itu adalah kategori-kategori sosial yang akan kita lihat dari sejarah Afrika, ya. Oke, jadi itu. Nah, maka dengan demikian konstruksi teologi itu juga tidak lepas dari bagaimana kekristenan di Afrika yang mewujud di dalam organisasi gereja. Jadi kekristenan itu di dalam sejarah Afrika dia kemudian berkembang menjadi dia lahir dari sebuah proses misi ke Kristen yang dibawa oleh misionaris-misionaris Eropa dan Amerika. Lalu kemudian dia mewujud menjadi gereja, ya, gereja-gereja di Afrika. Nah, kalau kita bicara gereja Afrika nanti banyak lagi jenisnya. Tetapi yang saya mau tekankan di sini bahwa pemikiran teologi Afrika itu dia tidak hanya pemikiran yang berada karena orang-orang tersebut kurang kerjaan, lalu hanya memikir-mikirkan apa yang harus ditulis dan sebagainya, tetapi dia lahir dari persentuhan dengan konteks pergumulan kemanusiaan, penindasan, perbudakan, sosial politik, marginalisasi, ya,
dan sebagainya di Afrika tersebut, dan kemudian dia menjadi sebuah gerakan yang terorganisasi dalam bentuk pemikiran-pemikiran teologi pembebasan Afrika, tetapi juga dia muncul dalam program-program pemberdayaan oleh gereja-gereja di Afrika. Ya, jadi kita akan melihat spektrumnya, ya, semacam itu. Oke, ini hanyalah outline beberapa isu yang akan kita singgung. Mungkin kita tidak akan membicarakannya secara spesifik dan terstruktur satu demi satu seperti ini, tetapi saya hanya ingin memperlihatkan bahwa ketika kita berbicara tentang teologi Afrika dalam mata kuliah ini, maka kita akan menyentuh isu-isu semacam ini. Ya, kekristenan di Afrika Utara, Afrika Timur, ya, satu benua. Ini Afrika ini benua yang besar. Ya, nanti kita akan lihat bersama. Lalu kemudian Alkitab, ya, di dalam pemahaman Kristianitas Afrika, kemudian Kristianitas dan translasi dalam konteks kolonial, bagaimana kekristenan Eropa diterjemahkan di dalam konteks Eropa pada masa kolonial, kemudian perempuan di dalam Kristianitas Afrika, Kristianitas dan agama Afrika, ya, dinamika sejarah dari sebuah perjumpaan. Lalu kemudian hubungan Muslim Kristen di Afrika, sekilas tentang perjumpaan personal. Nah, outline studi teologi Afrika yang saya tentukan ini atau yang saya pilih ini, saya pertimbangkan dia akan terhubung sebenarnya dengan pergumulan kita di Indonesia. Ya, jadi Afrika itu besar, banyak sekali isu yang bisa kita lihat di situ, tetapi yang mau kita pelajari tentu saja dalam waktu yang singkat ini, tidak bisa semuanya, tetapi dia akan lebih kepada isu-isu yang terhubung juga dengan pergumulan kita di Asia dan di Indonesia. Ya, dan karena itu maka muncullah outline semacam ini. Nah, tapi outline ini hanyalah peta, ya, roadmap. Jadi hanya memperlihatkan kemana kita akan berjalan, soal detail dan rincinya tentu saja akan kita kembangkan di dalam diskusi-diskusi kita, dalam bacaan-bacaan kita di pertemuan-pertemuan berikut. Ya, oke. Nah, tugas, ya, tentu saja tugas difokuskan pada tugas mandiri, personal. Bentuk penugasan itu bisa dua, makalah dan pembuatan video. Makalah tentu saja untuk melatih keterampilan saudara-saudara di dalam mengartikulasikan pemikiran dan gagasan secara tertulis, dan video itu sebenarnya adalah cara kita untuk berlatih public speaking, ya. Jadi bukan hanya kita pintar berlatih menulis, tetapi kita juga perlu untuk berlatih public speaking. Bagaimana kita mengemukakan argumentasi dan gagasan kita secara lisan, secara oral, dalam waktu yang terbatas. Ya. Nah, kenapa saya memasukkan video sebagai tugas? Ya, nanti Anda harus melakukan presentasi tidak lebih dari 10 menit, dan itu dibuat dalam bentuk video. Nah, kenapa 10 menit? Sebab 10-15 menit itu adalah standar waktu ketika Anda mengikuti seminar di mana saja. Ya, Anda boleh menulis makalah tebalnya 20 halaman, 30 halaman, tetapi waktu yang diberikan untuk presentasi makalah 20-30 halaman itu hanyalah 10-15 menit. Dan oleh karena itu maka kemampuan untuk memunculkan apa yang khas, apa yang penting, apa yang unik dari makalah Anda tersebut, itulah yang Anda sampaikan secara oral, secara verbal, ya, secara lisan, melalui presentasi 10-15 menit. Nah, jadi dua kapasitas inilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Anda membaca, kemudian Anda menulis review, ya, chapter review atau artikel review atau book review, ya, di tinjauan buku, tinjauan bab atau tinjauan artikel. Lalu kemudian Anda akan membuat presentasinya dalam bentuk video dan itu akan diunggah, ya. Nah, saya sudah membuat Google Classroom. Semua tugas nanti akan masuk di Google Classroom. Tidak ada tugas di luar Google Classroom, supaya dengan demikian saya bisa mendeteksi kapan tugas itu masuk tepat waktu atau tidak, terlambat atau tidak, lalu kemudian siapa yang missing, ya, siapa yang tidak mengirimkan tugas, dan
sebagainya, sehingga lebih terkoordinasi di dalam saya melihat tugas tersebut. Nah, makalah yang digunakan untuk menulis esai sesuai tema yang akan diberikan atau penerjemahan artikel berbahasa Inggris. Ya, jadi makalah itu nanti bisa dalam bentuk esai atau penerjemahan. Ya, nah, jadi saya ingin menggunakan waktu ini juga untuk kalian berlatih bagaimana menerjemahkan. Ya, nah, tidak hanya copy paste dari internet lalu memasangnya di Google Translate, tetapi kalian juga menerjemahkannya. Ya, nanti saya akan memberikan artikel-artikel dalam bahasa Inggris. Jadi proses perkuliahan kita ini akan lebih bersifat interaktif, ya. Mungkin tidak harus selalu dengan Zoom, tetapi ada tugas-tugas mandiri yang akan saya berikan kepada Anda dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris adalah sebuah bahasa yang sudah tidak lagi asing, ya. Dia sudah menjadi bahasa yang wajib, terutama di dalam dunia akademik. Makalah ditulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku untuk karya tulis ilmiah. Nah, ini yang selalu saya tekankan. Jadi penulisan makalah itu tidak bisa sembarangan. Ya, memang kita sedang menyesuaikan diri sebab dalam konteks pandemi ini ada banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan karena tidak punya laptop dan hanya mengerjakan tugasnya di handphone. Tetapi saya juga bekerja dengan handphone. Saya juga menulis makalah, gagasan-gagasan awal saya sebelum saya lanjutkan menjadi satu artikel. Itu juga dengan Google Docs, di aplikasi Google Docs di handphone. Jadi saya rasa kita sekarang sudah lebih sudah lebih terbuka kesempatan untuk menulis, ya, tidak hanya di kertas tapi juga bisa di HP, bisa juga di laptop. Tetapi yang perlu kalian perhatikan itu adalah menulis dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Nah, saya akan terus secara strict menekankan hal ini, ya, sebab sebelum orang menemukan ide Anda, orang akan membaca tulisan Anda. Dan ketika orang membaca tulisan Anda tidak rapi, tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia, orang tidak akan lagi mau membaca tulisan Anda lebih lanjut. Ya, karena yang orang melihat pertama itu adalah bagaimana kalian menulis dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penempatan huruf kapital, tanda baca, kerapian di dalam menulis, typo, tidak banyak typo atau kesalahan ketik, ya. Itu menjadi salah satu ukuran, ya, di dalam orang melihat seberapa jauh. Anda boleh pintar, Anda boleh punya gagasan bagus, tapi ketika Anda menulis tidak bagus, orang tidak akan tertarik dengan gagasan Anda. Ya. Dan itu sebabnya maka Indonesia ini sebenarnya tidak kekurangan orang pintar, tetapi hanya karena tidak ada yang menulis. Dan tulisannya tidak menembus dunia internasional. Ya. Sebab apa? Sebab satu, logika bahasanya dalam bahasa Indonesia saja tidak beres, apalagi menulis dalam logika bahasa asing, bahasa Inggris misalnya. Ya. Jadi karena itu maka logika bahasa itu menjadi bagian yang penting dan dia tercermin di dalam tulisan-tulisan Anda. Jadi saya berharap jangan kalian menganggap remeh menulis esai, lalu kalian tidak membaca ulang, mengedit kembali tulisan kalian dan langsung kalian kirim, ya, tulisan kalian tanpa diedit. Ya, kalian tidak melihat. Menulisnya dengan rapi, ya, banggalah dengan tulisan kalian, lalu bacalah dengan penuh kepercayaan diri bahwa ini tulisan saya, ini gagasan saya, dan saya menulisnya dengan rapi, sehingga orang bisa mengikuti alur pemikiran saya karena sudah tertarik dengan kerapian tulisan saya dan kemudian juga dengan kerapian gaya bahasa. Ya, tidak ada orang yang lahir dengan talenta menulis. Menulis itu bukan talenta. Menulis itu adalah keterampilan, skill. Nah, skill itu kalau tidak dilatih, dia tidak akan berkembang. Dan karena itu maka kesempatan ini adalah kesempatan di mana Anda mengasah keterampilan menulis. Ya.
Sebab memang kalau Anda memilih jalur menjadi mahasiswa, ya tidak ada pilihan. Maka Anda bukan hanya menjadi pengkhotbah-pengkhotbah yang handal, tetapi Anda juga harus menjadi penulis-penulis yang handal. Sebab memang ya itulah yang akan di dikelola di dalam kampus kita ini. Ya, oke. Ya, yang berikut video seperti sudah tadi saya katakan, dia akan menjadi media presentasi yang kemudian diunggah di Google Classroom. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat ya, saudara-saudara. Ini kalau dari Google Earth, kita bisa melihat ya, ini bola dunia. Dan Anda bisa melihat ya, benua Afrika. Ya, hampir setengah, ya, setengah bola bumi ini itu adalah benua Afrika. Ya, Anda lihat itu. Mulai dari utara sampai ke selatan. Ya, terbagi secara imajinatif, terbagi dua oleh garis khatulistiwa. Jadi Anda bisa melihat betapa luasnya benua Afrika ini. Ya. Dan karena itulah maka benua ini menjadi benua yang dituju, ditarget oleh penguasa-penguasa pada masa lalu. Ya, apa yang disebut sebagai black gold, ya, emas hitam, ya, kandungan minyak yang luar biasa, kemudian berlian, intan, ya, tambang. Nah, maka kemudian benua ini dia menjadi tujuan dari banyak bangsa, terutama bangsa-bangsa Eropa yang ingin mendapatkan mengeksplorasi hasil kekayaan alam. Belum lagi satwanya, ya, kebun-kebun binatang di seluruh dunia ini mendatangkan stok binatang-binatang mereka itu dari Afrika. Ya, gajah, uh, puma, apalagi, ya, badak, singa, ya, ya hampir seluruh isi kebun binatang yang ada di berbagai negara itu mendatangkan binatang-binatangnya dari benua Afrika. Ya, jadi dari segi kekayaan alam, kemudian satwanya, belum lagi manusianya, ya, dan dengan berbagai kebudayaan. Nah, kalau kalian lihat misalnya di dalam gambar ini, kalian bisa melihat betapa luar biasanya sebenarnya ya potensi benua Afrika ini. Nah, jadi kita dari situ kita bisa membayangkan bahwa tantangan kekristenan yang dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa ke Afrika itu dia berkembang di dalam konteks yang sangat kompleks semacam ini, ya. Kalian lihat di situ ya, suku-suku besar yang menguasai ya wilayah-wilayah tertentu di 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 Afrika, ya. Nah, ini adalah gambar ini memperlihatkan bagaimana pembagian bukan hanya negara tetapi juga uh, uh, pemusatan suku-suku tertentu di Afrika, ya, Niger, Mali, Sudan, ya, Ethiopia, Somalia, ini kawasan yang sangat luas sekali, ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita melihat di kawasan ini, maka kita bisa melihat batasnya, ya, luas benuanya. Kita kalau menurut catatan di yang saya dapatkan itu luas benua Afrika itu 30.000 30.290.000 kilometer persegi, ya. Jadi luas sekali. Nah, batas-batasnya sebelah utara Laut Tengah atau Laut Mediterania, kemudian sebelah timur Samudra Hindia, Laut Merah, dan sebelah selatan itu Samudra Atlantik,
ya, dan sebelah barat juga, ya. Jadi kita bisa mendapatkan. Jadi ini saya sengaja memperlihatkan peta ini supaya kita bisa membayangkan bahwa benua Afrika ini adalah sebuah kontinen yang sangat besar, ya. Eh, dan karena besar semacam ini, maka meskipun secara fisik orang-orang Afrika itu mempunyai karakteristik yang sama, mempunyai kemiripan-kemiripan, rambut keriting, kulit hitam, tetapi secara kultural, secara budaya, mereka beraneka ragam. Ya, ada banyak bahasa yang uh, mereka pakai di situ. Ya, oke. Nah ini juga, jadi saya hanya ingin menggambarkan uh, betapa kompleks situasi ataupun uh, kondisi di Afrika semacam ini. Ya, oke, sebentar. Ya, oke. Ini mana nih? Nah, tetapi saudara-saudara, benua yang besar itu kemudian di dalam sejarahnya dia tidak menjadi dirinya sendiri. Ya, benua Afrika yang besar itu di dalam sejarahnya ternyata dia menjadi benua yang terbagi habis oleh kekuatan kolonial. Ya. Jadi kalau Anda memperhatikan di peta ini, Anda bisa melihat bagaimana kalau tadi peta yang pertama saya gambarkan itu adalah gambaran mengenai suku-suku di Afrika, ya. Tetapi gambar yang sekarang ini memperlihatkan bagaimana wilayah Afrika yang besar itu dia terbagi sesuai dengan koloni-koloni bangsa Eropa. Jadi bangsa-bangsa Eropa masuk ke benua Afrika dan kemudian menduduki benua Afrika ini, ya, dan mereka membangun imperium, membangun kekuatan mereka sendiri di benua Afrika ini. Ya, nah ini warna-warna yang memperlihatkan bagaimana kekuatan imperium Eropa, kolonialisasi Eropa itu terjadi. Ya, kuning itu wilayah imperium atau kekuasaan kolonial Belgia, ya. Kemudian di wilayah Di wilayah utara eh, itu wilayah Prancis, ya, Aljazair dan sebagainya itu wilayah kekuasaan Prancis. Ya, lalu kemudian yang hitam itu adalah wilayah koloni Jerman, ya. Yang hijau itu koloni Italia, ya. Kemudian yang hijau muda itu wilayah Portugal, ya. Yang coklat wilayah Spanyol, ya. Coklat tua itu wilayah UK, ya, United Kingdom atau Inggris, ya. Wilayah dua wilayah yang independen yang dipakai warna abu-abu, ya. Nah, nanti kemudian di bagian selatan itu dia terkena pengaruh uh, koloni Belanda, ya, terutama di South Africa, di Afrika Selatan, ya. Nah, jadi saudara-saudara bisa melihat, ya, bahwa benua yang besar itu ternyata diduduki oleh bangsa-bangsa Eropa. Nah, jadi kita bisa kemudian membayangkan bagaimana perjumpaan antara suku-suku di Afrika itu sendiri dengan seluruh kebudayaan yang mereka bawa itu berjumpa dengan kebudayaan Eropa yang pada waktu itu bisa dianggap sebagai kebudayaan yang seragam, ya. Nah, jadi ada proses uniformisasi, proses penyeragaman kebudayaan dan agama seiring dengan masuknya koloni-koloni Eropa di Afrika. Maka tidak mengherankan bahwa orang-orang Afrika saat ini, ya, mereka selain bisa berbahasa suku mereka sendiri, mereka juga fasih berbicara dalam bahasa-bahasa Eropa.
terutama bahasa-bahasa bangsa-bangsa yang menduduki wilayah mereka sejak abad-abad yang lampau, ya. Nah, dalam satu pertemuan dalam beberapa pertemuan internasional misalnya, ya saya punya teman-teman Afrika, ya tetapi kulit mereka sama, penampilan mereka sama, dan mereka menyebut mereka sebagai orang Afrika, tapi ketika kita bertemu bersama-sama, ya maka mereka mengusung kebudayaan cara pikir yang berbeda-beda sesuai dengan bangsa-bangsa Eropa yang menduduki wilayah mereka. Teman saya misalnya dari Aljazair, ya lebih fasih berbahasa Perancis. Ya, teman saya misalnya dari Ghana, ya lebih fasih berbahasa Spanyol. Nah, teman saya dari South Africa, dari Cape Town misalnya, ya mereka lebih fasih, mereka berbahasa Belanda, ya. Nah, jadi sama-sama secara fisik mereka tampil sebagai orang Afrika, tetapi secara ideologi, secara mindset, secara budaya, secara bahasa, mereka tidak hanya mengusung identitas mereka sebagai orang Afrika, tapi mereka juga mengusung diri mereka sebagai orang-orang yang mengalami proses hibridisasi, ya, di mana mereka berbicara dengan bahasa persatuan, bahasa kolonial, ya, agar supaya mereka bisa berkomunikasi dengan suku-suku lain yang berbeda-beda sebelumnya, maka dipakailah bahasa persatuan. Nah, bahasa persatuan itu adalah bahasa kolonial. Ya. Jadi misalnya di wilayah utara, ya bahasa Perancis yang menjadi bahasa persatuan. Meskipun mereka sama-sama dari Afrika, tapi untuk berbicara satu dengan yang lain, karena mereka tidak saling mengerti bahasa daerahnya, ya, maka mereka menggunakan bahasa Perancis, ya, sebagai bahasa persatuan untuk berbicara dengan orang Afrika yang lain. Ya. Demikian pula dengan di kawasan yang lain, di wilayah-wilayah yang lain, mereka menggunakan bahasa-bahasa Eropa sebagai bahasa bahasa persatuan mereka. Ya. Nah, oleh karena itu maka Indonesia ini sebenarnya menjadi sebuah bangsa yang unik. Ya, meskipun 350 tahun katanya dijajah oleh bangsa Belanda, tapi kita sama sekali tidak menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa persatuan. Tapi kita membuat bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, ya, sebagai bahasa yang berdinamis, yang terus-menerus berkembang. Nah, tetapi dengan bahasa itulah kita bisa bercakap-cakap dengan saudara-saudara kita di Papua, saudara-saudara kita di Batak, saudara-saudara kita di Kalimantan, saudara-saudara kita di Jawa, di Bali, ya, di Sulawesi. Ya, mereka punya bahasa sendiri-sendiri. Kita juga punya bahasa sendiri. Nah, tetapi ada bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini berbeda dengan konteks kolonialisasi di Afrika, ya, di mana bangsa-bangsa Eropa menduduki wilayah tersebut dengan sangat kuat sampai pada masalah bahasa. Jadi ada satu perkembangan yang berbeda yang terjadi di Afrika dibandingkan dengan di Indonesia. Ketika kita bisa sampai pada proses membuat bahasa Indonesia, ya, orang-orang Afrika tidak sampai pada membuat bahasa sendiri, ya, tetapi mereka menggunakan bahasa-bahasa Eropa sebagai bahasa persatuan. Nah, di beberapa tempat seperti di South Africa, di Afrika Selatan, kita menemukan satu dinamika yang juga menarik, ya. Nah, orang-orang South Africa itu mereka berbahasa Belanda, tetapi bahasa Belandanya sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga kalau mereka berbicara kedengarannya seperti bahasa Belanda, tetapi orang Belanda sendiri tidak mengerti. Ya, jadi mereka sudah melakukan semacam itu dalam ilmu linguistik, ilmu bahasa disebut kreolisasi. Ya, jadi ada modifikasi-modifikasi di dalam berbahasa yang kemudian menjadikan bahasa yang mereka gunakan itu bahasa mereka sendiri yang unik. Ya, kedengarannya seperti bahasa Belanda, tetapi ternyata orang Belanda pun tidak mengerti sebab mereka sudah melakukan kreolisasi. Ya, nah, di situ. Nah, perkembangan itu bisa kita lihat misalnya antara kita dengan Malaysia. Kita sama-sama mengatakan bahasa Indonesia itu adalah atau
bahasa Malaysia dan bahasa Melayu itu adalah satu rumpun bahasa. Ya, tetapi kalau kita nonton film Ipin dan Upin, ya kita juga akan melihat atau bahkan kita menertawakannya. Mereka mengekspresikan bahasa mereka seperti itu, yaitu bahasa Melayu. Nah, kita mengaku bahwa bahasa Indonesia itu juga sebenarnya perkembangan dari bahasa Melayu. Tetapi kita sudah melakukan kreolisasi. Nah, kreolisasi yang kita lakukan itu dia terjadi karena kita menyerap bahasa-bahasa asing, ya, masuk ke dalam bahasa Melayu Indonesia. Nah, karena itu kemudian dari cara pengucapan, dari langgamnya, kita juga berbeda dengan orang-orang Malaysia. Kita mengerti apa yang mereka katakan, mereka juga mengerti apa yang kita katakan, tetapi ketika mereka berbicara dan ketika kita berbicara, ada langgam yang berbeda dan ada penekanan-penekanan yang berbeda. Ya. Nah, seperti itu perkembangan ketika kita melakukan komparasi dengan uh, Afrika yang diduduki oleh bangsa-bangsa Eropa selama ratusan tahun dan menjadikan benua ini sebenarnya adalah benua yang semi Eropa, ya, sebab mereka menggunakan bahasa persatuan mereka itu adalah bahasa Eropa, ya. Oke. Baik. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi pada pertemuan ini saya mau menggambarkan lebih dulu uh, konteks yang terjadi, ya, atau konteks yang akan kita bicarakan, yaitu orang-orang konteks Afrika, konteks kebudayaan Afrika, ya. Nah, dengan gambaran itu, maka kita bisa mendapatkan sebuah bayangan bahwa apa yang kita bicarakan ini adalah satu benua yang besar, ya, benua yang sangat kaya sumber daya alamnya, benua yang sangat menantang, sehingga hampir semua, ya, bangsa Eropa pernah berlomba-lomba untuk uh, datang ke benua ini dan menguasai sebagian uh, benua ini, ya, seperti yang peta yang sudah saya perlihatkan tadi kepada Anda. Nah, dengan gambaran semacam itu, maka kita bisa masuk ke persoalan bagaimanakah kemudian kekristenan dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa pada wilayah-wilayah Afrika yang beraneka ragam tersebut. Ya. Nah, pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan awal untuk kita memasuki apa yang kita sebut sebagai pemikiran teologi Asia. Ya. Sebab kalau kita berbicara mengenai pemikiran teologi Asia, maka mau tidak mau kita harus berbicara dalam bahasa apa mereka berbicara. Dan kalau kita menyatakan dalam bahasa apa mereka berbicara, maka kita juga harus lanjut bertanya dalam mindset apa, di dalam kerangka berpikir apa mereka mengungkapkan gagasan-gagasan mereka, ya, gagasan mereka secara umum, gagasan mereka dalam bentuk pengetahuan, maupun juga gagasan mereka dalam bentuk refleksi-refleksi keagamaan, ya, refleksi-refleksi teologi mereka sebagai orang Afrika. Ya. Nah, dari peta yang tadi sudah kita lihat, nah kita sekarang sudah akan melanjutkan ke tahapan isu-isu apa yang berkembang uh, di 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 benua Afrika yang kemudian dijadikan sebagai uh, dijadikan sebagai pijakan untuk menyatakan bahwa uh, kami orang Afrika, ya, bisa beriman, bisa menjadi Kristen, bisa percaya kepada Kristus tanpa harus menjadi orang Eropa. Nah, ini sebenarnya sebuah proses inkulturasi yang cukup panjang, ya. Jadi karena itu maka pergumulan-pergumulan tersebut dia akan muncul di dalam isu-isu yang kita bicarakan di kemudian hari.
ya. Nah, oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Ini Beta antar dulu ya. Beta mengantarkan kita untuk melihat kondisi uh, geografis Afrika yang mempengaruhi uh, struktur kebudayaan, cara berpikir kebudayaan mereka. Oke, kalau tidak ada, uh, kita stop sampai di sini dulu, ya. Kita berhenti sampai di sini dulu. Nanti jam 2 kita akan lanjutkan. Ya, jadi pertemuan awal ini saya hanya ingin mengantarkan kita untuk melihat konteks geografis Afrika sebagai konteks yang penting di dunia. Jadi banyak orang menganggap benua Afrika itu benua yang tertinggal uh, dan terkebelakang, tetapi itu sebenarnya disebabkan karena faktor sejarah kolonialisasi bangsa-bangsa Eropa. Sebenarnya benua benua Afrika adalah benua yang sangat kaya dan sangat penting di dalam percaturan politik dan uh, ekonomi dunia. Ya, ya jadi hasil-hasil tambang, kemudian berlian, ya. Uh, Anda mungkin kalau mau tahu kekayaan Afrika seperti apa itu banyak ya di film-film ya. Anda bisa lihat filmnya Leonardo DiCaprio, misalnya Blood Diamond, ya. Uh, Anda bisa cari nanti lalu Anda nonton. Itu sebenarnya merupakan salah satu refleksi ya bagaimana pertarungan elit-elit politik dunia, ya konglomerat-konglomerat dunia, ya yang tampil mewah, megah di kota-kota besar di Eropa, ya Paris, Amsterdam, Frankfurt, atau di Amerika Serikat, ya mereka sebenarnya adalah pengusaha-pengusaha atau konglomerat-konglomerat yang mempunyai koneksi-koneksi penting dengan benua Afrika sebagai benua yang mensuplai kekayaan sumber daya alamnya untuk dijual di pasar Eropa dan di Amerika, ya. Bisa nonton itu di film uh, Blood Diamond, ya. Oke. Itu satu film saja yang bisa memperlihatkan tentang Afrika. Tapi masih banyak banyak film nanti akan saya tunjukkan film apa saja termasuk sejarah perbudakan Eropa yang membuat uh, bangsa-bangsa Afrika kemudian banyak yang bermigrasi ke Eropa. Ya, Anda lihat sekarang pemain-pemain sepak bola di Liga Eropa itu ya. Kemarin di timnas Eropa ya Anda lihat berapa banyak orang kulit putih dibandingkan dengan orang kulit hitam. Ya mereka itu keturunan budak. Mereka itu dalam sejarah hidup mereka mereka punya tete, nenek atau dumpung oyang-oyang itu adalah budak yang dibawa dari Afrika secara paksa, ya. Ya, tapi sekarang mereka sebagai generasi yang ke-6, ke-7 atau bahkan ke-10, mereka sudah tampil sebagai orang Eropa. Kulit mereka hitam, rambut mereka keriting, tapi mereka sudah berpikir Eropa, ya. Mereka sudah menjadi dewa-dewa yang dipuja-puja oleh orang-orang Eropa karena kelincahan mereka bermain di lapangan hijau dan mereka sudah membela negara-negara Eropa, ya. Jadi itu sebuah sejarah yang cukup panjang. Nah, kalau kita melihat dari kebudayaan populer yang sekarang ini seperti misalnya di sepak bola, nah, kita bisa menarik ya, membayangkan bagaimana mereka bisa ada di di Eropa itu karena sebuah sejarah perbudakan yang panjang dan menyakitkan. Ya, sama juga dengan sejarah orang-orang Afrika di Amerika yang sekarang menyebut diri mereka sebagai Afro-American. Ya, atau nanti ada juga yang kelompok yang menyebut
diri mereka sebagai Asian American. Ya, mereka tidak mau disebut Amerika saja, sebab bagi mereka ada warisan budaya Asia dari leluhur mereka yang harus mereka pertahankan, dan itu kelihatan dari warna kulit fisik mereka, dan karena itu mereka tidak mau saja disebut sebagai orang Amerika, tapi mereka menyebut diri mereka sebagai Asian American atau Afro American, ya, atau Hispanic, Spanyol. Ya, jadi itu sebuah sejarah panjang. Nah, nanti dinamika sejarah tersebut dia bisa muncul dalam pemikiran-pemikiran teologi yang dikembangkan. Ya, saya hanya memberikan gambaran awal dulu, supaya dari gambaran awal itu Anda bisa mendapatkan sebuah pemahaman bahwa benua yang kita bicarakan ini bukanlah benua yang seragam, bukanlah satu tanah yang kosong, tetapi tanah yang diisi oleh manusia-manusia yang mempunyai beraneka ragam kebudayaan, ya, bahasa, dan kemudian mereka mengalami sebuah proses penjajahan, kolonialisasi, dan mereka kemudian membangun kebudayaan yang lebih lentur, lebih lebih hibrid, ya, dan mereka muncul dengan bentuk-bentuk kebudayaan yang baru pada saat ini. Dan dalam rentang waktu ratusan tahun, itulah kita bisa melihat perkembangan pemikiran teologi Afrika nantinya. Oke, saya berhenti sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut jam 2 ya. Ya. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan mengenai awal mula perkembangan teologi Afrika dimulai dari kekristenan dan gereja-gereja yang muncul sejak misi di Afrika. Ya, oke. Ya, selamat siang. Sampai nanti kita bertemu jam 2. Ya, nanti kita akan kasih linknya lagi di Pak. Selamat siang, Pak. Ya, baik. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Sampai kita bertemu lagi.